Ya halo teman-teman semuanya, ini saya buru-buru ya kan langsung raketnya datang, saya buru-buru mau review dulu ini ya raket Victor Drive X12 yang terbaru. Ini udah banyak saya setiap buat konten YouTube raket Oppo aja mesti komennya, "Kok kapan nih Drive X12, Drive X12?" Nah, ini raket yang dinanti-nantikan akhirnya sudah datang. Ini udah bisa dibeli di Anugerah Sports. Teman-teman, untuk pembelian nanti saya taruh linknya juga di bawah ya. Kalau mau beli, untuk harganya sendiri, bentar saya nggak hafal. Dibanderol dengan harga Drive X12 3.240 ya, 3.240.000 untuk raket Drive X12 nih ya. Ini seri terbaru dari seri Drive X dan Victor, dia paling baru ya. Sebelumnya kalau teman-teman tahu, mungkin teman-teman pernah pakai atau pernah beli, pernah lihat player-player pakai ini ya. Ini adalah Drive X10 Metallic. Ini generasi sebelumnya ya. Ini juga banyak yang pakai, masih sekarang beberapa pro player masih pakai. Pasti feel-nya beda ya, ini dengan metallic karbon di bagian sini dulu ya. Nih, ini seri sebelumnya. Kalau teman-teman tahu. Sebelumnya lagi ada Drive X9 yang dipakai Gracia Poli Olimpiade yang menang sama Apriani itu ya, itu pakai Drive X9 ya. Seri ini sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, dari Victor kan punya beberapa lini ya. Ada thruster untuk power ya, jadi kalau di Yonex itu Astrock dia ya. Terus ada Drive X ini di tengah-tengah. Drive X ini untuk kontrol, untuk all around. Biasanya kalau mintanya kayak gitu, kalian boleh cari tipe Drive X. Nah, ada lagi tipe speed dia punya aura speed, punya brave sword seperti itu ya. Kayak kalau di Yonex tipe speed itu kayak nano flare gitu ya. Nah, kalau seri ini tipenya all around. Jadi deskripsi awal ya dari Victor, dia bilang raket all around yang berorientasi pada kecepatan, memadukan elastisitas tinggi dan sudut pukulan ke bawah yang tajam. Jadi harusnya pakai ini, speednya dapat, smash tetap dapat ya. Kita mau mukul bola ke bawah itu, dia bilang dengan bahan yang baru ini lebih oke gitu ya. Raket ini memberikan sensasi pukulan. Nah, ini sensasi pukulan yang tajam dan bertenaga, ini penting ya. Dengan pengendalian yang lincah, ideal bagi pemain yang mahir mengendalikan kecepatan. Pada intinya raket ini dia mau bilang raket all around. All around itu apa sih? All around tuh mau nyemes bisa ya, mau kita speed kita cepetin juga bisa. Kadang ada raket misalnya yang terlalu head heavy ya, power memang gede, kita pemain belakang pukul gede ya, tapi speednya kurang karena dia ada bandulnya gini ya, jadi lambat gitu ya. Tapi kalau all around, smash oke, kita mau drive juga masih oke, mau kita cepetin juga masih oke, kayak gitu ya. Jadi nggak ada kelebihan. Tapi untuk di Drive X12 dia klaim kita nyemes juga lebih mantap, dirasakan, terus speednya juga dapat, semuanya dapat gitu ya. Nah, untuk raket ini warnanya cakep banget, teman-teman bisa lihat warnanya kayak ini dia bilang kalau di sini keterangannya salmon, warnanya salmon ya, warna ini orange ya, kayak gini nih ya. Kalau di TV kayak orange banget ya. Saya lihat punyanya Fajar itu. Raket ini juga yang dipakai oleh Fajar Alfian ya. Nah, pemain Indonesia yang kemarin menyumbangkan medali emas juga. Nah, ini juga selain dia banyak pemain pro lainnya yang pakai. Kalau kalian lihat di TV warnanya oranye ya, Drive X12 ini ya. Sama Zheng Ziwei juga katanya raketnya sekarang pakai 12 ini ya. Terus ini warnanya seperti ini dipadukan dengan warna ungu seperti ini. Nah, ini ya khas Drive X, di bagian sini ada tekuan. Ya, kalian kalau lihat yang lama malah lebih kelihatan mungkin ya nih. Karena ini warnanya lebih dia nekuknya lebih kelihatan nih. Dia di sini juga sama, ini ada tekuannya. Di video harusnya kelihatan kok ya di bagian sini. Ini nekuk, ini khas Victor punya Drive X ditekuk di sini ya. Jadi nih. Nah, teman-teman lihat ya, bagian depan dan belakang semuanya seperti ini. Jadi kalau kita pegang ini ada lekuannya. Ya, di bagian sini nekuk ke dalam. Nah, ini bahan barunya nano aerogel ya. Jadi bedanya dengan seri lama apa kok? Pasti mereka memperbarui di teknologi, di bahan, udah pasti ya. Lebih apa? Harusnya lebih enak. Mereka lebih menyesuaikan dengan zaman sekarang. Mereka develop terus produknya supaya lebih sesuai, lebih
lebih fit ke tipe permainan yang sekarang gitu ya. Nah, makanya Fajar milih raket ini. Untuk di bagian sini ada keterangan stiffnya. Jadi dia lebih ke medium to stiff ya. Biasa raket pro mesti agak kaku ya. Cuman biasanya dari freecore-nya saya bilang nggak akan terlalu kaku seperti itu ya. Kalau dibandingkan raket kayu yang kayak Nano Flare 800 Pro ini jauh lebih kaku itu pasti. Ini masih forgiving saya bilang ya. Untuk varian berat ya, varian berat dia ada dua varian sebenarnya. Ada 3U, ada 4U. Cuman saya ini dapatnya 4U. Jadi teman-teman kalau mau beli buruan ya, karena saya pesen banyak cuman dapat segini aja ya. Cuman barangnya cuman segini aja. Kalau teman-teman minat tadi saya udah kerjakan satu langsung kirim ke Bogor punya langganan. Mas Rofri itu langsung berangkat udah ya. Ini yang varian 4U, 4U-nya G5, ada juga 3U ya, tapi 3U-nya belum masuk. Jadi saya review dulu yang ini biar nggak pada penasaran ya kan. 4U G5 maksimum tension 32 lbs ya. Untuk bahan-bahannya teman-teman bisa lihat di bagian sini ada 46T Pyrofil ya untuk bagian frame bagian atas, sama nano aerogel ini bahannya yang baru, sama hardcore teknologi ini udah biasa ya. Nih. Untuk shaftnya, jadi untuk seri Drive X12 sama dengan yang 10, dia pakai metalik karbon di bagian sininya. Nah, oke, langsung aja kita review untuk raketnya. Untuk besar kepala ya, waduh lupa saya review. Besar kepala, tak liatin. Kalau raket all around harusnya standar sih, ya. Sama ya, sama. Jadi nggak kecil. Raket all around tuh jarang kecil ya teman-teman ya, kalau nggak raket tembak. Cuman panjang shaftnya beda-beda ya antar raket, teman-teman bisa lihat ya. Kalau sama Nano Flare 700 juga udah beda lagi panjangnya. Cuman kalau besar lingkarnya so-so ya, mirip, nggak kecil. Kayak gitu ya. Itu banyak grommet 76 holes. Jadi kalau teman-teman tanya juga, langsung aja kita review untuk spesifikasi. Saya review dua raket random. Untuk berat 78,7 yang ini. Balance point 315 mm, 315 mm tanpa grip dasar. Ini belum termasuk grip dasar. Ya, kalau ada grip dasar pasti udah beda lagi nanti ya. Kalian kalau bandingin harus sama yang tanpa grip dasar juga. Bentar ya. Kita lihatin. Ini contohnya ya. Karena balance point kalau udah dipasangin grip dasar pasti akan berkurang jauh. Ya, tidak sehead heavy itu. Nih, beratnya kurang lebih ya 85, nanti kalau udah dipasang sama grip dasar. Kalau kalian bandingkan raket lain kan ini udah pasang grip dasar. Nih, ya. Ya 4U segituan lah. 84, 85, 86 ya, gitu. Nah, oke, lanjut lagi untuk swing weight ya. Tadi balance point udah. Nih, ya. Lagi satu, saya ukurin lagi biar teman-teman nggak penasaran ya. Ini beratnya luar biasa ya, mirip-mirip 78, harus gitulah quality control. Kalau brand besar harus lebih ciamik lagi. Wah, ini ciamik kali ini. 316, beda 1 mm sama yang tadi. 316 mm. Bentar ya. Kena perut. Sebentar. Tadi yang kayaknya saya salah, sorry. Ini 85,5, pantas kok tinggi banget tadi saya lihat ya. Padahal balance point-nya nggak setinggi itu. Oh, ada ininya loh teman-teman. Tadi salah ya. Jadi ini saya ukurin lagi untuk swingnya aja yang salah tadi. Kesendil tadi ya. Ini 86,5, jadi kurang lebih aja. Yang ini 85,5. Sorry ya teman-teman ya, tadi plastiknya juga di belakang.
Jadi kira-kira segitu ya. Ini belum ada grip dasar. Nanti kalau udah ada grip dasar, balance point-nya bakal berkurang. Nah, teman-teman, untuk overall raket ini dari warna saya rasa fresh, suka saya. Untuk warnanya juga warna salmon, cakep ya. Orange juga orange, jadi kayak warnanya itu unik ya. Terus untuk spek teman-teman yang cari raket untuk all around, jadi mau power mau speed, kadang kan kalau power aja memang ya jangan berharap speednya, karena speed itu otomatis ya harus dari lebih ringannya di kepala ya biasanya ya. Nah ini di tengah-tengah, kalau di diagram itu kalian powernya ya dapat, speednya ya dapat, mau kontrol juga dapat, seperti itu ya. Jadi kita naruh bola lebih enak harusnya dengan spesifikasi yang dia bilang seperti itu. Dengan bahan terbaru nano aerogel, harusnya raketnya juga lebih enak. Nanti boleh teman-teman bantu juga saya review di komentar, karena yang lebih bagus review dari user yang pakai ya. Saya jauh lebih menghargai juga, karena setiap orang beda-beda ya teman-teman. Ada yang suka raket gini jadi merasa kayak gini nggak cocok, kayak gini. Sama kita makanan ada yang suka pedes, ada yang enggak ya kan. Sama-sama bilang enak, sana bilang enak, kita belum tentu ya kan, kayak gitu. Sama raket kayak gitu ya teman-teman ya. Cuma raket ini untuk teman-teman yang cari raket all around, terus raket high end yang paling tinggi serinya, ini made in Taiwan ya. Untuk Victor Drive X12 ini made in Taiwan. Mesti kalau Drive X 9 ya, 10, 12 dari dulu memang Victor spesial ya, buatin mesti made in Taiwan, karena Victor itu brand dari Taiwan ya. Beberapa kayak Ryuga Pro malah nggak dibuat di Taiwan ya, made in China. Nah kalau yang ini made in Taiwan, jadi kalian bisa lihat lah raket flagshipnya Victor ini, Drive X12 yang paling baru. Nah jadi nggak penasaran terus ya toh, komen terus di YouTube saya, padahal saya buat review Yonex, review apa, tanyanya Drive X12 ya. Ini udah saya review, saya langsung buru-buru. Nanti next besok atau lusa nanti saya pas ada waktu, nanti saya bakal review thruster ini F-Claw yang baru, yang kayak Taisu yang punya. Ini yang head heavy, jadi kalau mau power bisa cari ini raket ya, bukan yang ini all around, ini power ya. Ini raket yang dipakai Jonathan Christie yang baru, ini udah ada juga, jadi nggak perlu beli di luar negeri lagi. Ini ultra, jadi pegangannya kecil. Ini shaftnya kecil, nanti kita review lagi. Mungkin sekian teman-teman untuk review kali ini, moga-moga cocok. Buruan dibeli mumpung ada barangnya, nanti kita nggak tahu juga nanti demand supply-nya gimana dari mereka, takutnya susah barangnya. Kalau kepingin, saran saya bisa langsung di order. Mungkin sekian, jangan lupa beli di Anugerah Sports, karena di Anugerah Sports 100% original ya. Kita merupakan distributor resmi Victor Indonesia. Ini pegangannya Freecor ya, plastik berongga, bukan kayu. Saya lupa juga, itu udah kelihatan lah harusnya ya, tapi dari gini. Mungkin sekian teman-teman, kita ketemu lagi di video lainnya. Terima kasih.